Saudara-saudari terkasih, seperti biasa, di akhir sidang sinode selalu dibuat surat untuk umat Allah. Demikian juga pada sidang pertama dari Sidang Umum Sinode Para Uskup yang ke-16, tertanggal 25 Oktober tahun 2023. Maka dalam video kali ini kami bagikan surat tersebut, sehingga membantu untuk memahami gambaran sinode yang telah terjadi hingga saat ini. Saudara-saudari terkasih, menjelang berakhirnya sidang pertama dari Sidang Umum Biasa ke-16 Sinode Para Uskup, kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan bersama Anda semua atas pengalaman indah dan kaya yang telah kami jalani. Kami mengalami masa penuh berkah dalam persekutuan mendalam dengan Anda semua. Kami merasakan dukungan doa yang disertai dengan harapan, pertanyaan, juga ketakutan-ketakutan Anda sekalian. Sebagaimana diminta oleh Paus Fransiskus 2 tahun yang lalu, sebuah proses mendengarkan dan melakukan penegasan yang panjang telah dimulai, terbuka bagi semua umat Allah. Tidak ada seorang pun dikecualikan dalam berjalan bersama di bawah bimbingan Roh Kudus, di mana para murid misionaris terlibat dalam mengikuti Kristus. Sesi pertama yang terjadi sejak tanggal 30 September di Roma merupakan fase penting dari proses sinode ini. Dalam banyak hal, ini merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, atas undangan Paus Fransiskus, laki-laki dan perempuan diundang berkat baptisan mereka untuk duduk di meja yang sama, untuk mengambil bagian tidak hanya dalam diskusi, tetapi juga dalam proses pemungutan suara di sidang sinode para uskup ini. Bersama-sama dan saling melengkapi dalam panggilan, karisma, dan pelayanan, kami mendengarkan sabda Allah dan pengalaman orang lain dengan sungguh-sungguh. Dengan menggunakan metode percakapan dalam roh, kami dengan rendah hati berbagi kekayaan dan kemiskinan komunitas dari setiap benua, berupaya memahami apa yang ingin disampaikan Roh Kudus kepada gereja saat ini. Oleh karena itu, kami merasakan pentingnya memupuk pertukaran timbal balik antara tradisi Latin dan tradisi kekristenan Timur, partisipasi delegasi persaudaraan dari gereja-gereja lain, dan komunitas gerejawi sangat memperkaya diskusi kami. Pertemuan kami diadakan dalam konteks dunia yang sedang dalam krisis, luka-luka, dan ketidaksetaraan yang memalukan bergema memilukan hati kami, memberikan beban khusus pada pekerjaan kami, terutama karena sebagian dari kami berasal dari negara-negara di mana perang berkecamuk. Kami mendoakan para korban kekerasan yang mematikan, tanpa melupakan mereka yang terpaksa menempuh jalan migrasi yang berbahaya karena kesengsaraan dan korupsi. Kami pastikan bahwa solidaritas dan komitmen kami bersama mereka, perempuan dan laki-laki di seluruh dunia yang berupaya membangun keadilan dan perdamaian. Atas undangan Bapa Suci, saat hening yang sangat penting kami beri ruang untuk menumbuhkan sikap saling mendengarkan dan keinginan untuk bersekutu dalam roh di antara kami. Dalam upacara pembukaan ekumenis, kami mengalami dalam kontemplasi kehausan akan Kristus yang tersalib meningkat. Faktanya, salib adalah satu-satunya tahta Dia yang setelah menyerahkan dirinya demi keselamatan dunia, menjadi tempat bagi Dia mempercayakan murid-muridnya kepada Bapanya, sehingga mereka semua menjadi satu. Bersatu teguh dalam pengharapan yang dibawa oleh kebangkitannya, kita mempercayakan kepadanya rumah kita bersama, di mana tangisan bumi dan kaum miskin menjadi semakin mendesak. Laudate Deum, puji Tuhan, seperti yang diingatkan Paus Fransiskus pada awal pekerjaan kami. Hari demi hari, kami merasakan panggilan mendesak untuk melakukan pertobatan pastoral dan misionaris.
karena panggilan gereja adalah mewartakan Injil, bukan dengan memusatkan perhatian pada dirinya sendiri, namun dengan menempatkan dirinya pada pelayanan kasih tak terbatas yang dengannya Allah mengasihi dunia. Ketika para tunawisma di dekat lapangan Santo Petrus ditanya tentang harapan mereka terhadap gereja pada kesempatan sinode ini, mereka menjawab, cinta. Cinta ini harus selalu tetap menjadi jantung gereja yang membara, sebuah cinta trinitaris dan ekaristis, seperti yang diingatkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 15 Oktober di tengah-tengah pertemuan kami, dengan menyerukan pesan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ini adalah kepercayaan yang memberi kita keberanian dan kebebasan batin yang kita alami, tidak ragu-ragu untuk secara bebas dan rendah hati mengekspresikan fokus perhatian, perbedaan, keinginan dan persoalan kita. Dan sekarang, kami berharap bulan-bulan menjelang sesi kedua pada bulan Oktober tahun 2024 memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara konkret dalam dinamika persekutuan misionaris yang ditunjukkan dengan kata sinode. Ini bukan soal ideologi, tapi soal pengalaman yang berakar pada tradisi kerasulan. Seperti yang disampaikan Paus Fransiskus kepada kami di awal proses ini. Persekutuan dan misi bisa beresiko menjadi sesuatu yang abstrak, kecuali kita memupuk praksis gerejawi yang mengungkapkan konkretnya sinodalitas, yang mendorong keterlibatan nyata dari setiap orang. Ada banyak tantangan dan banyak pertanyaan. Laporan sintesis sesi pertama akan merinci poin-poin kesepakatan yang telah kita capai, menyoroti pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan menunjukkan bagaimana pekerjaan akan dilanjutkan. Untuk mencapai kemajuan dalam penegasannya, gereja benar-benar perlu mendengarkan semua orang, mulai dari yang paling miskin. Hal ini membutuhkan jalan pertobatan di pihaknya yang juga merupakan jalan pujian. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini berarti mendengarkan mereka yang tidak diberi hak untuk berbicara dalam masyarakat atau yang merasa dikucilkan bahkan oleh gereja. Mendengarkan orang-orang yang menjadi korban rasisme dalam segala bentuknya, khususnya di beberapa daerah terhadap masyarakat adat yang budayanya dihina. Yang terpenting, gereja masa kini mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dalam semangat pertobatan mereka yang telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh anggota badan gerejawi, dan berkomitmen secara konkret dan struktural untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi lagi. Gereja juga perlu mendengarkan kaum awam, baik pria maupun wanita, yang semuanya dipanggil menuju kekudusan berkat panggilan baptisan mereka. Kesaksian para katekis yang dalam banyak situasi merupakan pewarta Injil yang pertama. Pada kesederhanaan dan semangat anak-anak, antusiasme kaum muda terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka, dan permohonan-permohonan mereka bagi impian, kebijaksanaan, dan kenangan para lansia. Gereja perlu mendengarkan keluarga-keluarga, masalah pendidikan mereka, dan kesaksian Kristiani yang mereka berikan di dunia saat ini. Gereja perlu menyambut suara mereka yang ingin terlibat dalam pelayanan awam dan berpartisipasi dalam struktur discernment dan pengambilan keputusan. Untuk melangkah lebih jauh dalam discernment sinode, gereja khususnya perlu mengumpulkan lebih banyak lagi pembicaraan dan pengalaman para pelayan tertahbis, para imam, kolaborator utama para uskup, yang pelayanan sakramentalnya sangat diperlukan bagi kehidupan seluruh tubuh gereja. Diakon yang melalui pelayanannya menunjukkan kepedulian seluruh gereja terhadap kelompok yang paling rentan. Gereja juga perlu membiarkan dirinya dipertanyakan oleh suara kenabian hidup bakti
penjaga panggilan Roh Kudus. Gereja juga perlu memberikan perhatian kepada semua orang yang tidak seiman tetapi mencari kebenaran, dan kepada mereka Roh Kudus yang menawarkan setiap orang kemungkinan untuk dikaitkan dengan misteri Paskah ini juga hadir dan bertindak. Dunia di mana kita hidup dan di mana kita dipanggil untuk mencintai dan melayani, bahkan dengan kontradiksi-kontradiksinya, menuntut gereja memperkuat kerjasama di semua bidang misinya. Jalan sinodalitas inilah yang Allah harapkan dari gereja di milenium ketiga ini. Kita tidak perlu takut untuk menanggapi panggilan ini. Maria, orang pertama dalam perjalanan, menemani ziarah kita. Dalam suka dan duka, Bunda Maria menunjukkan putranya kepada kita dan mengajak kita untuk percaya. Dan Dia, Yesus, adalah satu-satunya harapan kita. Vatikan, 25 Oktober 2023. Saudara-saudari yang terkasih, itulah surat untuk umat Allah dari Sidang Umum Biasa yang ke-16 Sinode Para Uskup pada sesi pertama tahun ini. Semoga berguna. Terima kasih.